Yo, yo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Antika dari 12 TKJA. Saya sekolah di SMK Kautsar. Perkenalkan, nama saya Elnia Sari, asal sekolah SMK Kautsar dari 12 TKJA. Di sini kami akan membuat vlog video tentang kabel jaringan. Yuk, simak bareng-bareng. Materi tentang kabel jaringan dibuat oleh kami, Vera Antika, dan Helnia Sari 12 TKJ1 SMK Kautsar Karangpucung. Ini daftar isi yang akan kami jelaskan. Nah, di sini ada 3 jenis kabel jaringan, yaitu koaksial, OTP, dan fiber optik. Kabel koaksial adalah kabel BNC, yakni singkatan dari Bayonet North Connector atau biasa disebut dengan koaks. Kabel koaksial merupakan kabel yang mempunyai 2 konduktor, yakni chopper pada bagian tengahnya atau pusat inti yang terbuat dari tembaga bertekstur keras dan dilapisi dengan isolator. Konduktor kedua adalah yang melingkar pada bagian luar isolator pertama serta tertutup dengan isolator luar. Kelebihannya harga lebih murah, lebih kuat menahan gangguan eksternal dibandingkan dengan twisted pair cable. Jarak maksimum kabelnya lebih panjang, dapat dipakai untuk transmisi data analog maupun digital. Kekurangannya, pemasangan sedikit lebih sulit, biaya untuk perawatan terbilang mahal, batas maksimum koneksi device hanya 30 rekaman yang terbilang besar membutuhkan repeater untuk menguatkan sinyal. Fungsinya bisa membagi sinyal broadband atau sinyal yang memiliki frekuensi tinggi untuk menghubungkan satu perangkat keras komputer dengan perangkat lainnya. Cara kerjanya dengan membawa data di konduktor tengah, sedangkan lapisan pelindung di sekitarnya akan menghentikan kehilangan sinyal dan membantu mengurangi ini. Cara membuatnya: 1. Kumpulkan semua bahan. 2. Buat potongan yang lurus di ujung kabel. 3. Sesuaikan alat pengupas dengan kabel. 4. Kupas ujung kabel koaksial. 5. Tarik perisai luar pada kabel. 6. Tarik segmen kedua. 7. Tarik dan lipat lapisan kabel ke belakang. 8. Potong kabel konduktor jika perlu. 9. Masukkan konektor ke ujung kupasan kabel. 10. Padatkan atau ikalkan trim konektor. 11. Periksa kecacatan pada sambungan. Kabel UTP merupakan singkatan dari Unshielded Twisted Pair. Kabel UTP terdiri dari 4 pasang inti kabel yang saling berbelit, di mana masing-masing kabel memiliki kode warna yang berbeda, biasanya digunakan untuk menyambungkan LAN. Kelebihannya, instalasi kabel yang lebih murah, ukuran konektor dan kabel yang relatif kecil sehingga lebih fleksibel dan mudah digunakan, pemeliharaan jaringan kabel yang lebih mudah, dan jika terjadi kerusakan pada kabel, tidak akan mengganggu jaringan secara keseluruhan. Kekurangannya rentan terhadap efek interferensi elektromagnetik yang berasal dari media atau perangkat lain. Jarak jangkauan kabel jaringan hanya 100 meter dan membuatnya terbatas jika dibandingkan dengan kabel jenis koaksial. Fungsinya digunakan dalam koneksi LAN, menghubungkan komputer dengan perangkat lain seperti printer, modem, digunakan untuk mentransfer sinyal audio dalam sistem pengawasan dan keamanan, digunakan sebagai kabel Ethernet dan kabel telepon. 2 jenis kabel OTP yaitu crossover dan straight. Crossover berarti memiliki susunan yang berbeda antara ujung satu dan ujung lainnya, konektor yang satu dan lainnya tidak memiliki urutan warna yang sama karena adanya penyilangan. Straight memiliki sistem di mana konektor ujung satu dan lainnya memiliki urutan warna yang sama dengan 2 standar pemasangan, yaitu TEA bagi EA568A dan TEA bagi EA568B. Cara kerja kabel twisted pair adalah dengan cara menghantarkan arus atau sinyal listrik dari sumber ke tujuan penerima. Cara membuat: 1. Kupas bagian ujung kabel UD kira-kira 2 cm. 2. Buka pilihan kabel, kemudian luruskan dan urutkan warna sesuai standar. 3. Setelah urutan sesuai standar, potong dan ratakan ujung kabel dengan tang crimping. 4. Masukkan kabel yang sudah lurus dan sejajar ke dalam konektor RJ45. 5. Lakukan crimping dan tekan hingga semua pin kuningan pada konektor RJ45 sudah menggigit pada tiap kabel. Kabel fiber optik adalah suatu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus. Kabel ini dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu lokasi ke lokasi lain dengan kecepatan tinggi. Kelebihan kabel fiber optik: kapasitas bandwidth yang besar membuat proses transmisi data berlangsung cepat hingga mencapai beberapa gigabit atau detik. Ukurannya kecil, ringan, lebih tipis, dan fleksibel. Serat optik lebih aman sehingga tidak mudah terbakar. Kekurangan kabel fiber optik: harganya relatif lebih mahal ketimbang kabel pada umumnya. Butuh alat khusus dalam menyambungkan kabel fiber optik. Proses pemasangan kabel fiber optik terbilang rumit sehingga butuh kesabaran dan ketelitian. Fungsi kabel fiber optik: 1. Saluran komunikasi. Kabel fiber optik umumnya digunakan untuk saluran komunikasi. 2. Transmisi data lebih cepat. Dengan lebar jalur bandwidth yang besar, hal ini membuat kabel fiber optik dapat mentransmisikan data menjadi lebih banyak dan cepat. Cara kerja fiber optik adalah dengan memanfaatkan serat kaca untuk memperoleh refleksi cahaya dalam jumlah besar agar semua data dapat ditransmisikan secara maksimal dan stabil. Refleksi cahaya tersebut akan bergerak memantul melalui cladding ke bagian inti, sebab cladding sifatnya tidak menyerap cahaya dari inti.
Cara membuat: 1. Siapkan kabel fiber optik. 2. Potong kabel optik, seperlunya saja 3. Masukkan tutup konektor ke kabel 4. Kupas kulit sepanjang 55 mm menggunakan bab cutter. 5. Kupas cladding menggunakan fiber stripper dan sisakan sepanjang 24 mm. 6. Potong cor dengan fiber cleaver dan sisakan sepanjang 10 mm. 7. Lepas jig dan cek posisi penutup. C. Apakah terdapat banding? 8. Lalu pasang penutup. 9. Dan fast konektor siap dicoba dengan optical fiber optik. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa.